Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Ya, kembali saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman pada kesempatan ini. Seperti biasanya, saya ada pasien Trapolas Inverter U 450 watt RII 120/2 ya. Ini saya dapat dari luar kota teman-teman. Kasusnya mati total. Oke, kita langsung saja perbaiki. Oke teman-teman, saya sudah buka baut-bautnya, kita lihat isinya. Oke, seperti biasa kita cek fisik dulu. Cek fisik elko, kapasitor, resistornya kita lihat apakah ada yang terbakar. Di sini ada efek ledakan teman-teman, saya lihat ya di bagian ini. Mungkin tidak nampak ya, tapi di sini jelas nampak sekali efek ledakannya di bagian IGBT. Oke, kita ukur IGBT-nya ya. IGBT-nya kita ukur. Kita pakai kali 1 ohm. Ini hambatan paling kecil. Kalau menggunakan multimeter analog, mungkin kawan-kawan bisa pakai kali 10 ohm ya. Harus kali 1 kalau yang untuk ukur IGBT. Harus kali 1 ohm. Oke, kita ukur aja pinggir sama pinggir bebas ya, sudah konslet ya. IGBT nya positif, sudah kena teman-teman dua-duanya. Hanya ada 2 IGBT karena Trapolas ini menggunakan half bridge ya, cuma 2 gerbang gate driver. Oke, IGBT kena. Kita mau ukur dioda outputnya. Itu dioda output kita ukur di baut sini sama di ini aja ya. Di sini outputnya aja kita ukur. Dioda outputnya tidak apa-apa, insya Allah aman, tidak rusak. Indikatornya ini kerusakan di IGBT saja, langsung kita bongkar aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah buka bautnya satu persatu ya. Mungkin ada yang sisa tertinggal ini. Ini terlalu longgar teman-teman. Menurut kami ini penyebab masalah IGBT-nya rusak ya. Seperti ini nih. Nah, ini terlalu longgar teman-teman. Ya, jadi arus yang lewat saat mesin las membutuhkan ampere besar ini tidak bagus ya. Oke, kita buka saja. Ini soketnya mempunyai pin pengunci ya, jadi kita nggak bisa main tarik teman-teman. Caranya kita harus tekan pinnya ada di sini. Kalau pinnya sudah kita tekan, baru soketnya bisa kita lepaskan. Tapi kalau kita tarik saja bisa merusak switch kadang. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus dilihat dulu tipe soketnya seperti model biasa apa tidak. Perbedaannya di sini. Di sini ada pin ini. Ini aja bedanya. Nah, ini harus kita tekan dulu, baru soketnya bisa kita tarik. Kalau tidak, dia akan nyangkut terus. Kalau yang soket dari kabel, ini soketnya sama seperti bawaan mesin ini juga. Kita harus tekan dulu, baru bisa kita tarik ya. Nah, kita tekan, baru kita bisa tarik. Kalau tidak, jangan payah ditarik, keras. Oke, bagian dioda bridge di sini juga soketnya sama, kita harus lepaskan kutub positif sama negatifnya aja teman-teman.
Kalau untuk membuka dioda, teman-teman ragu, jangan dibuka semuanya, takutnya kebalik kalau tidak hafal posisinya ya, mana positif, mana negatif, dan mana bagian AC input. Mungkin suatu saat kita akan tunjukin ya, walaupun sederhana, tapi mungkin ada teman-teman yang masih belum hafal posisi letak dari dioda bridge nya. Yang ini ada tanda sudut yang terpotong, ini tandanya selalu positif teman-teman ya. Nanti ada gambar juga, di sini ada gambarnya ya. Di sini ada gambar plus, di sini ada gambar AC, tulisan AC atau gambar gelombang arus AC. Berarti posisinya sekali lagi, ini kalau dioda bridge dia menyilang. Kalau di sini positif, di sini negatif ya, kaki di sini negatif. Nah, yang dua ini pasti AC. Kalau AC kita boleh input bolak-balik ya. Sekalian kita cek. Ini longgar juga teman-teman. Nah. Ya udah, saya buka aja, saya kencengin semua, nanti saya pasang lagi ya teman-teman, karena ini menurut saya penyebab kerusakan di sini. Jadi kalau nggak kita perbaiki sumber masalahnya, nanti akan rusak lagi. IGBT yang kita ganti akan rusak. IGBT yang rusak ini tipenya 40 N60 ya. Nanti kita akan coba ganti. Oke, ini bagian diodanya teman-teman. Diodanya pakai dioda ampere kecil ya. Biasanya saya kalau dioda ini rusak, saya ganti ampere yang lebih besar. Bukan berarti harus lebih besar, terlalu tinggi tidak juga. D92-02 ini datasetnya kalau saya tidak salah, kapasitas diodanya satu dioda ini 20 ampere. Biasanya nanti saya akan ganti sekitar 25 ampere. Nah, ini kakinya tidak ada besi ferritnya teman-teman ya. Biasa saya pasang besi ferrit yang bulat-bulat hitam-hitam itu. Nah, itu fungsinya ada ya, lain kali lah kita cerita fungsinya seperti apa. Oke, kita lihat cek fisik, rasanya tidak ada masalah. Mungkin bagian IGBT ini aja teman-teman. Nah, ini ada nampak ya, udah terbakar tuh, kita copot saja. Oke teman-teman, saya sudah copot IGBT-nya. Langkah berikutnya seperti biasa, kita ukur nilai hambatan ohmnya di kaki gate, dengan emitornya ya. Oke, kita ukur berapa nilai hambatannya. Pinggir sama pinggir 22, bolak-balik sama ya. Oke, insya Allah rangkaian drivernya nggak ada kerusakan teman-teman. Untuk memastikan kita akan kasih tegangan. Oke teman-teman, saya sudah pasang IGBT nya ya, IGBT yang baru sudah kita rakit semua. Namun saya minta maaf tadi tidak memvideokan tutorial langkah-langkahnya. Tapi seperti biasa teman-teman, jika IGBT kena ya kita ukur dulu hambatannya ya. Kalau hambatannya sudah normal, kita tes hidup, kita ukur tegangannya sama ya. Dan video-video sebelumnya juga sudah saya tunjukkan cara memasang IGBT yang baru. Saya minta maaf juga teman-teman karena tadi barusan hujan lebat ya.
Jadi media kerja kita agak basah yang di sini, jadi sambil menunggu hujan reda saya pasang semuanya ya. Kita tinggal tes hidup aja sekarang. Oke teman-teman, saya sudah pasang, kita coba tes nyala ya. Nanti kita ukur tegangan outputnya. Oke, saya tes hidupkan. Bismillah. Nyala. Kita ukur 200 volt DC ya. Teman-teman, tegangannya sekitar 76 volt ya. Oke, kita tes las. Kita pegang, ini suhunya tidak terlalu panas, bagus, saya suka. Oke teman-teman, alhamdulillah pekerjaan kita selesai ya. Perbaikan mesin las Ryu RII 120/2 ya, dimana kendalanya saat dihidupkan mati total ya, tidak ada reaksi karena IGBT nya konslet. IGBT konslet teman-teman, itu akan membuat tegangan di kapasitor di elko ini ngedrop ya. Nah, jadi karena di sini kita kalau diukur pakai multi nyambung, otomatis PTC di sini menanggung beban semuanya. Jadi PTC-nya panas dan rangkaian tidak akan hidup karena rangkaian di sini sudah konslet ya. Nah, itu satu. Jadi saat kita lepaskan IGBT-nya yang konslet, otomatis rangkaian di sini tidak konslet. Itu satu. Ada juga beberapa teman yang bertanya kepada kami, penyebabnya apa sih IGBT ini bisa kena ya? Padahal mesinnya masih baru, pemakaiannya tidak dipaksa gitu. Kami menjawab sesuai pengalaman yang sudah kami jalani teman-teman. IGBT ini kena atau konslet itu disebabkan umumnya ya, disebabkan karena dua faktor. Faktor pertama, input. Ini mempengaruhi teman-teman. Input yang tidak stabil itu mempengaruhi IGBT menjadi rusak ya. Nah, dan faktor yang kedua adalah output. Output yang tidak stabil itu mempengaruhi IGBT menjadi rusak. Oke, kita coba bahas secara ringkas yang faktor pertamanya ya. Saat mesin las bekerja, dia butuh ampere yang besar. Jadi saat input supply tidak bisa memberikan ampere yang sesuai dibutuhkan mesin, kerja IGBT menjadi terganggu teman-teman, dan itu sangat mempengaruhi karena sifat dia adalah penguat. Saat dia membutuhkan arus besar, namun supply yang diberikan dari kabel khususnya atau jalur input khususnya itu bermasalah, itu akan membuat IGBT rusak. Penyebabnya itu bisa jadi steker yang kurang menggigit di sini atau longgar. Bisa jadi seperti yang kasus di awal saya sudah lihatkan, itu karena soket switchnya longgar ya. Itu faktor besar menurut kami penyebab utama IGBT rusak. Soketnya longgar, di sini longgar, di sini longgar, dan di sini juga longgar. Itu input. Kalau output, teman-teman banyak menggunakan terminal ini menggunakan baut langsung ya, itu sangat tidak baik dan itu bisa merusak IGBT dan bagian dioda output. Oke, mungkin lain kali kita akan bahas tuntas, namun itu penjelasan ringkas. Oke. Sampai jumpa di video-video tutorial service lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.